Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan untuk sukses budidaya hiroi di lahan sempit perkotaan. Untuk kali ini kita lanjutkan evaluasi. Jadi setelah jalan sekitar 1 minggu 2 minggu dari pecah koloni, atau kalau teman-teman beli baru, itu harus dievaluasi seperti apa perkembangannya. Yang pertama, cara melakukan evaluasi adalah lihat di corongnya. Kita lihat di corongnya. Kalau untuk yang koloni baru beli, itu tidak bisa kita langsung cek topping. Kalau kebetulan di dalam pecah koloni ini adalah metodenya adalah metode menggunakan lock, jadi kita bisa langsung melihat di toppingnya seperti apa untuk perkembangannya. Karena di sini adalah kita melakukan pecah koloni itu ada indukan, ada anakan, beda dengan beli baru, maka dalam hal ini kita harus evaluasi dua-duanya. Kalau dua-duanya itu berkembang baik, artinya itu sukses. Tapi kalau salah satu dari koloni ini adalah salah satunya melemah, maka itu dikatakan kemungkinannya gagal. Nah, di dalam hal untuk ini yang penting juga teman-teman pahami untuk pecah koloni. Kalau untuk pecah koloni itu kita punya prinsip dua. Jadi yang pertama, kita mempertahankan indukannya untuk tetap berkembang. Yang kedua, kita memperkuat si anakannya untuk berkembang. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita habis pecah koloni, kalau kita mau memperkuat indukan, berarti indukan itu tidak dipindah. Jadi dia tetap ada di posisinya. Jadi nanti koloni yang ada di dalam sini, ini ya teman-teman, jadi yang ada di dalam indukan ini, jadi dia akan kembali ke corong lagi karena posisinya tidak dirubah. Terus bagaimana dengan anakan? Dalam kondisi begini, kalau posisi indukannya tidak dirubah, maka anakan kita andalkan dari brood cell dan koloni-koloni muda. Tetapi kalau kita inginnya si anakan ini menjadi lebih kuat, caranya indukannya digeser, dipindah posisi, sehingga nanti si anakan ini memiliki indukan tua. Jadi koloni-koloni tuanya yang dia sudah terbiasa pintunya di sini, dia akan masuk ke anakan. Sebaliknya, yang untuk si indukan itu akan berkurang. Hanya yang dia ada di dalam atau koloni-koloni muda itu yang akan bertahan nanti kembali ke posisi yang dipindah ke sini. Nah, dalam hal ini pengalaman saya untuk melakukan split itu saya menganut sistem indukannya tetap kuat. Jadi artinya indukan ini tidak pernah saya pindah. Jadi dia hanya ada di sini terus. Nanti kita akan evaluasi ke dalam. Selanjutnya kita evaluasi untuk anakan. Jadi anakan di sini hanya mengandalkan koloni-koloni muda yang belum pernah mencari makan keluar. Jadi artinya dia koloni-koloni ini saat dia keluar hanya pertama kali dia keluar, maka taunya corongnya di sini. Jadi waktu dia tahu corongnya di sini, maka dia akan kembalinya ke situ. Tetapi koloni-koloni yang sudah tua yang ikut ke dalam sini dan dia juga sudah mengenal dunia cari makan, terus berikutnya lagi dia diindukannya, maka dia koloni-koloni yang sekalipun ada di dalam sini ngikut si anakan, dia akan kembali ke sini karena rekaman GPS yang ada di memorinya itu adanya di corong ini titiknya. Nah, selanjutnya pengalaman saya selama ini dengan cara metode untuk tetap kuat si indukan itu alhamdulillah hampir 100% itu sukses. Seingat saya selama saya melakukan pecah koloni sekitar 4 kali mungkin untuk indukan yang sama ini itu semuanya berhasil dan sukses. Nanti kita akan evaluasi juga salah satu yang
sudah atau yang terakhir kita lakukan pecah koloni. Baik, sekarang kita amatin untuk sukses tidaknya itu si koloni. Kita bisa lihat dari lalu lalang si koloni di saat pagi. Ini kebetulan udah siang, udah sekitar jam 11-an, jadi untuk mencari makan udah berkurang. Ini anakannya ya. Kalau kita lihat untuk anakannya ini di corongnya nih udah si kuat. Selanjutnya kita akan lihat dua-duanya langsung ke toppingnya seperti apa di sisi toppingnya. Jadi itu yang terpenting ya teman-teman untuk teknik splitting dengan metode lock atau metode dengan stop itu sama saja. Kalau untuk mengatur kekuatan dari si pecah koloni kita itu tekniknya seperti itu. Nah, ini dibuat permanen ya. Nantinya cepat dia akan recovery. Sekarang kita akan lakukan untuk evaluasi. Kita cek ya, kita siapkan. Nanti baru kita lihat. Oke, kita buka dulu yang indukan. Jadi yang indukan kita lihat apakah dia kuat atau belum. Itu biasanya tolak ukur untuk kekuatan atau kesuksesan kita punya koloni itu adalah kemampuan naik topping. Jadi kalau misalkan teman-teman membeli koloni baru lalu dipasang topping, sehari 2 hari dia naik, maka koloni teman-teman itu adalah koloni yang sangat bagus. Tetapi kalau dia butuh waktu sekitar seminggu, 2 minggu, 1 bulan, berarti koloni teman-teman kriterianya koloni yang relatif kurang kuat, atau juga itu ada permasalahan di ukuran locknya atau rongga locknya itu terlalu besar, bisa jadi dia butuh waktu dan itu hubungannya nanti dengan masalah vegetasi. Itu akan kita analisis tersendiri nanti di kedepannya. Sekarang kita akan evaluasi sejauh mana apakah si koloni ini betul-betul super. Maka dalam 1 minggu ini setelah kita ambil si brood cell-nya, mungkin brood cell-nya hampir 50% lebih karena kita tidak tahu isi yang ada di lognya. Kita langsung pindahkan ke sini. Nanti kita akan evaluasi juga untuk di sini kekuatannya seperti apa. Kita lihat di dalamnya apakah koloni yang ada di situ nanti menipis atau sedikit tinggal brood cell-nya, maka kita akan kelihatan. Langsung saja kita lihat untuk si indukannya dulu. Jadi kita akan lihat indukannya, apakah indukannya ini langsung dia naik topping tidak. Nah, kalau kita lihat langsung ya teman-teman ini, jadi langsung dia naik topping. Ini memang karakter dari si koloni ini, memang koloni boleh bilang sangat super. Jadi untuk mendapatkan koloni semacam ini teman-teman tidak bisa request, tapi teman-teman harus melakukan observasi tersendiri. Ini ya, jadi untuk si koloni indukannya kalau melihat seperti ini berarti dia insya Allah akan segera recovery dan dia akan langsung membentuk si serano atau tiang-tiang yang nanti untuk tempat si madunya atau tempat si brood cell-nya yang berikutnya. Jadi ini kita bisa evaluasi, kita simpulkan bahwa koloni indukan adalah sudah recovery dengan baik.